Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 20060511019190. Saya akan mengerjakan tugas saya yaitu ujian tengah semester yang pada praktikum rekayasa perangkat lunak pada kelas G. Yang di sini saya akan mengerjakan pendahuluan yang pertama, kemudian di dalam pendahuluan itu melakukan citasi pustaka menggunakan Mendeley. Baik, saya akan langsung saja ke dalam pendahuluan. Di dalam ini, pada pendahuluan ini, saya akan membuka pada tugas saya yang sebelumnya, yaitu melakukan story Burming, yaitu dengan judul Sistem Informasi Reservasi Kos dengan menggunakan prototype, yang dimana ini sudah dihubungkan dengan Mendeley yang pertama, kemudian yang kedua ini pada jurnal yang kedua sudah dihubungkan dengan Mendeley, yang ketiga sudah, yang keempat juga sudah, kemudian yang terakhir yang kelima sudah, dan kemudian daftar pustaka tersebut sudah dimasukkan dari Mendeley ke sini. Yang pertama yaitu daftar pustaka ini, kemudian yang kedua yang bernama Alvarez, yang ketiga bernama Bocelli, yang keempat bernama Permana, kemudian yang terakhir bernama Rocha. Pada pendahuluan ini saya mengangkat sebuah latar masalah, yaitu yang melatar belakangi pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi informasi itu sangatlah pesat. Kemudian itu berdampak pada inovasi penyediaan jasa yang memberikan aneka macam pelayanan yang baik juga berkualitas. Terutama pada mencari kos-kosan. Contohnya saya sendiri mengkos di sini, Kos Putra Busilistio Malang. Ini merupakan penyedia jasa penyewaan kamar kos yang beralamat di Jalan Simangraya Candi 6, nomor 9, Karangsuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, yang berkode pos 65149. Kemudian di dalam pengolahan utilitas sebuah kamar kos didapati beberapa permasalahan, yang dari permasalahan itu akan terangkat sebuah solusi yang akan memudahkan para penyewa untuk melakukan survei pada melakukan proses deal dalam sebuah aplikasi. Maka dari itu saya kedepannya akan membuat sebuah aplikasi menggunakan prototype, maksudnya menggunakan metode prototype, yang dimana di dalam aplikasi tersebut kita bisa menyewa suatu kos dari aplikasi tanpa harus kita datang ke lokasi tersebut. Kemudian sebuah sistem dengan metode prototype adalah suatu hal yang bisa membantu untuk mencari sebuah jalan keluar pada permasalahan ini. Kemudian pada metode ini di dalamnya menggunakan metode OOP atau Object Oriented Programming, yang menggunakan sistem UML atau yang sering disebut Unified Modeling Language, yang di dalamnya ini melakukan reservasi untuk membantu para banyaknya mahasiswa atau orang-orang yang mencari kos untuk diproses di dalam sebuah aplikasi, dan kita penyewa juga menyimpan banyaknya data penyewa, serta tak lupa pada pihak pemilik kos supaya dapat melakukan kemudahan dalam mencari sebuah penyewa. Pada masalah yang ada di ini, maka dari itu ada sebuah database untuk menyimpan sebuah data atau sebuah data penyewa, juga data pemilik, juga data lengkap untuk tempat tinggal atau kos-kosannya tersebut. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang nomor 2 ini, yaitu rancangan sistem dengan pendekatan sistem DFD atau data flow diagram. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka data flow diagram saya, yaitu yang ini. Pada sistem informasi kos-kosan ada sebuah penyewa dan juga ada sebuah pemilik, yang dimana penyewa ini akan mendapatkan hak asas penyewa ketika penyewa ini menginputkan data penyewa.
ketika penyewa ini sudah melakukan input data penyewa ke dalam sistem informasi sebuah kos-kosan, maka otomatis akan melaporkan kepada hak akses pemilik untuk melakukan input data pemilik. Setelah menginputkan data pemilik kepada sistem informasi kos-kosan tersebut, kemudian akan memvalidasi data penyewa tadi. Validasi data penyewa tadi dilakukan oleh sang pemilik. Kemudian apabila sudah selesai, maka sang penyewa itu bisa mengkonfirmasi penyewaan tersebut, kemudian juga melakukan checkout penyewaan atau proses setuju dengan sang pemilik untuk menempati sebuah sistem informasi kos-kosan. Di dalam sistem informasi kos-kosan kita lanjutkan ke level yang berikutnya, yaitu level yang kedua ini ada penyewa juga ada yang pemilik. Sama seperti tadi, di dalam diagram ini sang penyewa itu melakukan input data penyewa, kemudian melakukan pendaftaran penyewa di dalam sebuah aplikasi tersebut. Kemudian apabila data tersebut sudah valid atau sudah sesuai kesepakatan di dalam aplikasi tersebut, otomatis data tersebut akan tersimpan ke dalam data store pada data store penyewa ini. Setelah itu akan mendapatkan hak akses penyewa. Jika sudah melakukan hak akses penyewa, maka data tersebut juga akan diakses, kemudian akan melakukan sebuah penyewaan yang dimana tersebut kita sudah bisa memilih sebuah kos-kosan yang dimana mau kita tempati atau kita tinggali. Jika kita sudah melakukan ini dan data sudah disimpan di dalam data store penyewaan, maka sang pemilik tersebut akan memvalidasi penyewaan tersebut. Atau kita ingin deal atau menempati tanggal berapa, bulan berapa, kita bisa langsung mereport penyewaan kepada sang pemilik atau mengembalikan usul kepada sang pemilik untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Itu adalah presentasi saya, kemudian akan saya upload di akun YouTube saya, kemudian di dalamnya akan ada sebuah laporan dalam bentuk Word, yang dimana di dalam Word itu dicantumkan link YouTube, kemudian semua file yang jadi rujukan yang ada 5 tadi yang ada di sini, yang sudah saya download melalui IEE atau jurnal aplikasi pencari jurnal Google Scholar atau juga Science Direct. Sebelumnya saya sudah melakukan cek plagiasi Turnitin pada file saya yang sudah saya kerjakan. Untuk hasil dari file tersebut pada sistem informasi reservasi kos dengan metode prototype ini, yang dimana sudah diakses di dalam Turnitin yang menghasilkan plagiasi 0%, kemudian internet search 0%, publikasi dan juga student papers ini juga 0%. Kemudian juga tak lupa lagi di dalamnya saya akan mencantumkan file DFD, yang dimana file DFD ini akan saya cantumkan nanti ke dalam format zip, kemudian saya upload. Nah, baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.